Selamat datang kembali di video pembelajaran teori bilangan. Pada video kali ini, kita memasuki video yang ketiga. Untuk video ketiga ini, kita akan membahas mata kuliah teori bilangan, khususnya mengenai sifat keterbagian. Oke, yang pertama, keterbagian bilangan bulat. Di dalam operasi pembagian seperti 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi operasi ini dapat juga kita tulis sebagai 3 pembagi 12. Jadi ini dibaca 3 pembagi 12. Kenapa dikatakan 3 pembagi 12? Karena di sini 12 habis dibagi oleh 3, yaitu menghasilkan 4. Oke, yang pertama, contoh, misalnya kita mempunyai pernyataan 12 dibagi oleh 3. Nah, di sini kita anggap ini adalah A dan ini adalah B. Nah, sehingga dapat kita nyatakan bahwa A dibagi oleh B. Kemudian yang kedua, 12 adalah kelipatan dari 3. Nah, dapat kita nyatakan dengan A adalah kelipatan dari B. Yang ketiga, 3 membagi 12 dapat kita nyatakan dengan B membagi A. Yang keempat, 3 adalah pembagi 12 dapat kita nyatakan B adalah pembagi A. Yang berikut, 3 adalah faktor dari 12 dapat kita nyatakan B adalah faktor dari A. Oke, berikutnya definisi keterbagian. Jika A bagi B sama dengan C, A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jadi dapat kita tulis B pembagi A. Nah, jadi dia serupa ya dengan penjelasan sebelumnya. Misalnya A dibagi B menghasilkan suatu bilangan C, dapat kita tulis B pembagi A. Oke. Misal A dan B bilangan-bilangan bulat sebarang, B pembagi A jika dan hanya jika ada bilangan C sedemikian hingga A sama dengan B kali C. Nah, jadi B dapat dikatakan pembagi A jika dan hanya jika ada suatu bilangan C sehingga menyebabkan B dikali C akan menghasilkan A. Ya, sebagai penjelasan lebih rincinya lagi, kita simak. Jika B pembagi A, maka B adalah suatu faktor atau suatu pembagi A. Dan A adalah suatu kelipatan dari B. Nah, jadi dari keterbagian ini dapat kita katakan bahwasanya B ini adalah faktornya, faktor atau yang disebut sebagai pembagi, dan A ini adalah kelipatan dari B. Nah, jangan keliru antara B pembagi A dan B bagi A, atau yang biasa disimbolkan dengan perbandingan. B pembagi A merupakan suatu relasi benar atau salah, sedangkan B bagi A merupakan suatu operasi yang mempunyai suatu nilai bilangan tertentu. Nah, jadi jangan disamakan ya, yang ini adalah relasi, jadi nilainya benar atau salah, sementara yang ini adalah suatu operasi pembagian. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita lihat ada 0 bagi 0 dan 0 pembagi 0. Oke, kita lihat dari 0 bagi 0. Kita ketahui bersama bahwasanya 0 dibagi 0 tentu tidak terdefinisi. Tetapi jika kita lihat berdasarkan definisi keterbagian, maka 0 adalah pembagi dari 0. Kenapa? Karena ada suatu bilangan bulat A yang jika dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0, sebagaimana dengan definisi dari keterbagian.
Nah, jadi jangan sampai kita keliru membedakan antara pembagi dan operasi pembagian ya. Keduanya berbeda. Oke, contoh soal. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan yang berikut ini benar atau salah dan berikan alasannya. Oke, kita lihat dari yang pertama, poin A. Di sini 3 pembagi 12 adalah benar. Kenapa benar? Karena ada suatu bilangan yaitu 4 yang jika dikalikan dengan 3 menghasilkan 12. Oke, berikutnya kita pindah di poin B. 0 pembagi 3. Kita lihat 0 pembagi 3 adalah salah. Kenapa salah? Karena tidak ada suatu bilangan bulat. Di sini kita umpamakan bilangan C ya. Jadi tidak ada suatu bilangan bulat C yang jika dikalikan dengan 0 menghasilkan 3. Sebagaimana yang kita ketahui, bilangan apapun dikalikan dengan 0 pasti menghasilkan 0. Nah, maka kondisi ini tentunya tidak ada. Jadi pernyataan ini adalah salah. Kemudian poin C, 3 pembagi 0 adalah benar. Kenapa benar? Karena ada suatu bilangan 0 yang jika dikalikan dengan 3 menghasilkan 0. Nah, jadi 0 pembagi 3 salah. 3 pembagi 0 benar. Oke, kemudian kita pindah di sifat yang pertama, yaitu misalkan A, D, dan N bilangan-bilangan bulat sebarang. Jika D pembagi A, maka D pembagi N kali A. Oke, NA ini sama saja dengan N kali A ya. Untuk bukti sifat yang pertama, jadi ingat kita punya yang diketahui adalah D pembagi A. Kita akan membuktikan D pembagi NA. Karena kita mempunyai yang diketahui ini, tentunya berdasarkan definisi dari keterbagian dapat kita ketahui bahwasanya D pembagi A jika dan hanya jika ada suatu bilangan K yang jika dikalikan dengan D akan menghasilkan A. Oke, kita berangkat dari persamaan ini. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan N. Jadi ruas kiri kita kalikan dengan N, ruas kanan kita kalikan dengan N, di mana N ini adalah bilangan bulat. Nah, kemudian ruas kiri kita berlakukan sifat komutatif atau pertukaran, AN sama saja dengan NA. Kemudian ruas yang kanan juga kita berlakukan komutatif, di sini KN sama saja dengan NK. Kemudian kita berlakukan sifat asosiatif atau pengelompokan sehingga diperoleh NA sama dengan D dikali NK. Nah, dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwasanya ada suatu bilangan bulat NK yang jika dikalikan dengan D menghasilkan NA. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa D pembagi NA. Atau kita tuliskan sebagai berikut, D pembagi NA. Sifat yang kedua, misalkan A, B, dan D bilangan bulat sebarang. A, jika D pembagi A dan D pembagi B, maka D pembagi A tambah B. B, jika D pembagi A dan D bukan pembagi B, maka D bukan pembagi A tambah B. C, jika D pembagi A dan D pembagi B, maka D pembagi A kurang B. D, jika D pembagi A dan D bukan pembagi B, maka D bukan pembagi A kurang B. Nah, jadi sifat A dan C ini sama saja, hanya bedanya di tanda operasinya. Kemudian yang B dan D juga sama saja. Nah, jadi sebagai dasarnya akan kita buktikan sifat yang A. Oke, kita buktikan sifat 2A sebagai contoh ya. Selanjutnya dapat dibuktikan sendiri. Oke, di sini kita fokus pada poin A. Jika D pembagi A dan D pembagi B, maka D pembagi A tambah B.
Oke, kita punya yang diketahui D pembagi A dan D pembagi B. D pembagi A berdasarkan definisi keterbagian dapat dinyatakan ada suatu bilangan M dikalikan dengan D menghasilkan A. Next, D pembagi B dapat dinyatakan ada suatu bilangan N yang jika dikalikan dengan D menghasilkan B. Kita punya dua persamaan. Berangkat dari dua persamaan ini, kemudian keduanya kita jumlahkan. Ruas kiri A tambah B sama dengan ruas kanan MD tambah ND. Oke. Kemudian ruas kanan kita berlakukan sifat distributif. Di sini sama saja dengan M tambah N dikali D. Nah, dari persamaan terakhir ini kita lihat bahwa ada suatu bilangan M tambah N yang dikalikan dengan D menghasilkan A tambah B. Sehingga berdasarkan sifat keterbagian atau definisi keterbagian dapat kita nyatakan bahwasanya D pembagi A tambah B. Atau kita tulis seperti ini ya, D pembagi A tambah B. Contoh soal berikutnya, periksa apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Jika benar, maka buktikanlah. Dan jika salah, maka berikan sebuah contoh penyangkalnya. Oke, pernyataannya 3 pembagi X dan 3 pembagi Y, maka 3 pembagi XY. Oke, kita perhatikan pernyataan di atas bernilai benar. Nah, sebelumnya kita telah membuktikan sifat 1, yaitu jika D pembagi A, maka D pembagi NA. Nah, di sini sifat ini kemudian dapat kita berlakukan untuk membuktikan soal yang ini. Nah, di sini bentuknya serupa ya, hampir mirip. Jadi di sini D pembagi A dan kita punya yang diketahui adalah 3 pembagi X. Jadi kita anggap 3 ini adalah D, X ini adalah A. Maka untuk setiap bilangan bulat N berlaku 3 pembagi NX berdasarkan teorema ini atau sifat ini. Nah, jadi di sini ada N dikali A, sementara di sini hanya A saja. Nah, sehingga di sini juga hanya X saja, kemudian di sini ada NX. Nah, jadi dia akan menyerupai bentuk ini di mana N sama dengan Y, kita anggap N-nya yaitu Y. Sehingga tentunya ketika kita anggap N-nya yaitu Y, ketika kita ganti 3 pembagi YX atau sama saja dengan 3 pembagi XY. Uji keterbagian bilangan bulat. Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 2 jika dan hanya jika digit satuannya dapat dibagi oleh 2. Contohnya di sini ada bilangan 4114. Kita lihat di sini digit satuannya yaitu 4. Kita ketahui bersama bahwa 4 dapat dibagi dengan 2. Dengan demikian bilangan ini 4114 juga dapat dibagi dengan 2. Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 3 jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya merupakan bilangan yang dapat dibagi oleh 3. Misalnya kita lihat kita punya bilangan 231. Akan kita jumlahkan setiap digitnya, 2 ditambah 3 yaitu 5, 5 ditambah 1 yaitu 6. Kita ketahui bersama bahwa 6 dapat dibagi dengan 3. Jadi 231 dapat dibagi dengan 3. Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 4 jika dan hanya jika 2 digit terakhirnya menyatakan bilangan yang dapat dibagi oleh 4. Kita punya bilangan 412. 2 digit terakhir yaitu 12. Kita ketahui bahwa 12 dapat dibagi dengan 4. Jadi 412 juga dapat dibagi dengan 4.
Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 5 jika dan hanya jika digit satuannya dapat dibagi oleh 5. Hal ini berarti bahwa digit satuannya adalah 0 atau 5. Nah, jadi yang dapat dibagi 5 ciri-cirinya angka belakangnya atau satuannya itu 0 atau 5. Oke, berikutnya. Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 7 jika dan hanya jika bilangan yang dinyatakan tanpa digit satuannya dikurangi 2 kali unit satuan asalnya dapat dibagi oleh 7. Oke, kita lihat bersama di sini. Jika bilangan yang dinyatakan tanpa digit satuan. Oke, di sini kita punya 133. Bilangan yang dinyatakan tanpa digit satuan berarti angka belakangnya tidak kita pakai, berarti 13. Oke, 13 dikurangi 2 kali unit satuan asalnya, berarti dikurangi 2 kali satuannya yang paling belakang yaitu 3, berarti 2 kali 3. 13 kurang 2 kali 3 yaitu 6, 13 kurang 6, 7. Nah, hasilnya di sini dikatakan jika dapat dibagi oleh 7, maka tentunya bilangan itu dapat dibagi oleh 7. Nah, di sini hasil akhirnya yaitu 7. Kita tahu bersama bahwa 7 dapat dibagi 7, sehingga bilangan 133 dapat dibagi 7. Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 8 jika dan hanya jika 3 digit terakhirnya menyatakan bilangan yang dapat dibagi oleh 8. Oke, di sini kita lihat kita punya bilangan 1312, 3 digit terakhir yaitu 312. Kita tahu bahwa 312 dapat dibagi dengan 8. Dengan demikian 1312 juga dapat dibagi dengan 8. Suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 9 jika dan hanya jika jumlah dari digit-digitnya merupakan bilangan yang dapat dibagi oleh 9. Misalnya kita punya 153. 153 kita jumlahkan setiap digitnya, 1 tambah 5 tambah 3 menghasilkan 9. Nah, 9 ini dapat dibagi dengan 9. Jadi 153 juga dapat dibagi dengan 9. Oke, berikutnya yang terakhir, suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh 10 jika dan hanya jika digit satuannya dapat dibagi oleh 10. Hal ini berarti bahwa digit satuannya adalah 0. Nah, jadi bilangan berapapun yang di belakangnya adalah angka 0, tentu bilangan itu dapat dibagi oleh 10. Oke, nah, jadi itu adalah beberapa cara cepat ya untuk kita gunakan ketika kita ingin mengetahui apakah suatu bilangan dapat dibagi dengan bilangan lainnya atau tidak. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari bersama pada video kali ini. Semoga semua ilmu yang sudah kita bahas bersama dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.